izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nazarudin dari Prodi PPKN semester 1 Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi IPS yang kita bahas sekarang itu ciri-ciri IPS ya. Jadi tidak akan pernah kita tahu ilmu IPS ini itu sebelum kita tahu ciri-ciri daripada IPS itu terlebih dahulu. Jadi ciri-ciri IPS ini yang pertama itu interdisiplin. Dimana maksud dari ini itu adalah ilmu IPS ini itu mencakup berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi IPS ini itu memiliki sejarahnya, membahas berkaitan dengan sejarah ya. Jadi sejarah IPS ini itu sebenarnya IPS ini itu membahas tentang kehidupan sosial dan masyarakat di suatu wilayah atau suatu daerah. Stop dulu. Jadi kehidupan sosial itu bagaimana cara kita itu berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Yang namanya juga mendidik karakter seseorang yang saling berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita itu mampu saling berinteraksi dengan orang lain, entah itu berinteraksi dalam hal berbicara, dalam hal dalam hal pergaulan seperti biasanya kita, tapi kita itu harus menempatkan diri kita itu ketika kita bergaul sama kawan, bergaul kepada yang lebih dari atas kita, ini tidak. Ketika kita bergaul sesama besar ini, kita itu harus menjaga etika kita, lebih-lebih bergaul terhadap yang lebih atas dari kita. Jadi sosial ini itu, jadi itu ciri-ciri yang pertama ya, interdisiplin. Terus ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri ilmu pengetahuan sosial yang kedua itu analisis sosial, di mana IPS ini itu berfokus pada fenomena sosial itu sendiri dan struktur masyarakatnya, di mana perubahan sosial untuk memahami dinamika kehidupan sosial antara masyarakat tersebut, antara individu kita maupun kelompok. Itu maksud dari analisis sosial. Global. IPS ini itu tidak hanya membahas tentang kehidupan sosial, tetapi membahas juga tentang dunia globalisasi. Jadi siswa itu harus memahami isu-isu global tersebut, mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dan mengembangkan wawasan kita terhadap masyarakat yang nantinya mungkin kita akan membawa perubahan terhadap mereka. Oke, terus ciri-cirinya yang kelima itu keterampilan penelitian. IPS itu kita itu memerlukan penelitian. Bagaimana kita itu terampil dalam hal meneliti sesuatu. Contohnya, ketika kita meneliti hal-hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan lain sebagainya, yang nantinya dapat mengembangkan diri kita untuk kehidupan yang sosial di lingkungan yang bermasyarakat, Pak. Keterampilan penelitian ini itu bagaimana kita menyajikan informasi itu sedetail mungkin dengan benar, bahwasanya informasi ini itu adalah informasi yang benar. Oke, dan ciri-cirinya yang keenam itu adalah keterlibatan dengan masyarakat ya, kawan.
Jadi IPS ini itu tidak lepas dari pembelajaran yang terkait dengan kehidupan sosial dan masyarakat. Di mana ketika siswa mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini, kita itu harus aktif dalam memahami sifat perilaku kita terlebih dahulu, lebih perilaku dan kita laku masyarakat terlebih dahulu. Kita itu harus mencocokkan diri kita. Kita itu harus mencocokkan tingkah laku kita dengan tingkah laku masyarakat ke depannya. Sebelum keterlibatan dengan masyarakat ya, ketika ada masalah-masalah di dalam masyarakat itu kita itu harus meresponlah. Tidak boleh kita mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Terus isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat itu bagaimana kita harus memperjelasnya untuk memperjelas bahwasanya isu ini isu yang benar, isu yang salah terkait dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Oke, poin yang ke-8, ciri-ciri IPS yang ke-8 itu pengembangan wawasan politik dan ekonomi. Kalau membahas IPS kan tidak lepas dari ekonomi dan politik. Sebab ekonomi dan politik itu adalah sesuatu yang saling membutuhkan. Ketika membahas politik dalam ilmu pengetahuan sosial, politik ini, pengetahuan sosial ini kan membantu siswa untuk memahami politik dan ekonomi. Jadi politik di dalam ilmu pengetahuan sosial itu bagaimana politik itu memberikan dampak yang positif lah bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Contohnya mengajak kita ke hal yang lebih positif terkait dengan terus IPS ilmu pengetahuan sosial ini memberikan pemahaman kita yang lebih baik tentang kebijakan publik dan perubahan ekonomi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja pemaparan saya tentang ciri-ciri daripada IPS ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, mungkin ada dari kawan-kawan yang belum paham tentang penjelasan saya terkait dengan ciri-ciri IPS itu. Jadi ada dari kawan-kawan yang mau bertanya, saya berikan tempat dan waktu bisa. Baik, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa sih pentingnya kita mempelajari tentang ciri-ciri IPS? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab saya. Oke, pentingnya kita itu mempelajari IPS itu agar kita itu mengetahui cara berinteraksi dengan orang yang banyak itu. Sebab orang kita ini itu harus kita bentuk dari sejak kita kecil. Makanya kenapa pendidikan IPS itu diterapkan dalam waktu kita SD, SMP, SMA. Karena pendidikan IPS itu berbeda dengan moral seseorang, ya. Dengan kehidupan seseorang yang bisa memahami kehidupan orang lain juga. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada lagi yang bertanya? Oke, sekian penjelasan saya tentang ciri-ciri daripada IPS ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.